Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri, Ustadz Ali Misri, menyoroti kelompok personal atau individu yang senantiasa menebarkan kebencian dengan alasan Wahabi. Yang jadi alasan itu adalah Wahabi. Seolah-olah Wahabilah malapetaka di dalam Islam. Ini semua disampaikan oleh kelompok Ahlul Bid'ah. Tidak boleh berbicara agama selain menurut istilah mereka, menurut pelajaran mereka, menurut pendidikan mereka, baru agamanya benar. Kalau belajar kepada orang yang bernama Wahabi, itu menjadi tidak benar. Inilah yang dikemas dalam perkataan-perkataan mereka. Akhirnya mereka mengumbar kebencian yang sangat luar biasa kepada setiap orang yang diindikasikan sebagai Wahabi. Tak ada jalan lain yang dilakukan oleh mereka kecuali akan selalu menggambarkan Wahabi seperti momok yang menakutkan atau seperti vampir yang ingin menerkam serta menghisap darah. Ini yang digaungkan oleh kelompok-kelompok yang merasa tertindas oleh pemikiran-pemikiran kebencian. Jadi pemikiran kebencian terlalu banyak mengidap penyakit hati. Maradul qalb yaitu maradul qalb itu adalah penyakit hati. Penyakit hati itu tidak berangkat dari sentimen keagamaan, tapi karena dorongan dan motivasi lain. Artinya tidak objektivitas, tidak punya objektivitas sama sekali. Artinya tidak objektif di dalam memberikan penilaian terhadap orang-orang yang dituduh Wahabi, sehingga ada banyak usaha untuk mengkuliti Wahabi, mulai dari persoalan akidah, dari persoalan ibadah, bahkan persoalan-persoalan lainnya, hanya karena satu faktor, yakni benci. Nah, karena kebencian itulah yang membakar dirinya hingga tidak bisa mengelak, melainkan harus menjalankan misi kebenciannya dan mempengaruhi orang-orang untuk bersama-sama berjamaah dengannya, dan dia sebagai imamnya, kemudian jemaahnya, makmumnya itu semuanya kaum pembenci, seperti lokomotif yang menarik gerbong isinya terdiri dari orang-orang yang anti Wahabi. Ini yang muncul di kalangan umat Islam sekarang ini, karena ada mesinis-mesinisnya yang rata-rata membawa aroma kebencian. Nah, mari kita dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Misri. Kantor Salafi Wahabi. Maka saya bongkar itu dalam dialog dengan mantan teroris ya. Sejarah. Coba lihat. Siapa tokoh teroris yang pernah belajar Salafi? Mana murid-murid Ustaz Salafi yang jadi teroris? Kalau diambil dari sejarah semuanya, Hasan al-Banna itu Sufi. Hasan al-Banna Sufi. Ya. Kemudian tokoh NI yang pertama itu, siapa yang namanya? Lupa saya. Yang pencetus NI. Nah, satu lagi. Bukan. Saya lupa namanya. Ya, yang mantan-mantan ada di sini. Ada yang mantan gubernur juga sini enggak? Kartosuwiryo ya kali. Ya. Ajeng Mastuki itu Sufi.
Nggak ada, baca sejarahnya. Di mana mereka belajar? Apa kitab mereka pelajari? Ya. Kalau mereka mengatakan kitab-kitab Salafi ada unsur radikal, buka kitab mana? Ibnu Taimiyah halaman berapa? Kitab Muhammad Wahab halaman berapa? Kitab berapa? Apa nama kitabnya? Makanya ketika saya berdialog dengan salah satu mantan teroris, siapa namanya itu? Yang gambong-gambong dia membawa kitab-kitab, apa katanya? Sufyan As-Sauri. Ketika saya ada diskusi di awal Jakarta. Tahun ini ya, di Jakarta, saya minta bukti. Nggak bisa dia, bawa kitabnya nggak berani. Bawa kitab tapi nggak dibuka-buka sama dia. Mana? Tunjukkan. Halaman berapa? Coba bacakan kitab itu. Hanya dua kemungkinan. Emma kamu salah paham. Itu tadi penyampaian beliau tentang terorisme ya. Dan kalau kita cermati, karena memang yang menjadi imam dari gerakan model Hasan al-Banna ini, imamnya itu Hasan al-Banna dari Mesir, bukan dari Mekah, dari Mesir gitu, yaitu Hasan al-Banna. Kita tahu bahwa Hasan al-Banna itu tokoh Toriko. Dan sebelumnya juga Ibnu Tumat itu aslinya dia pengasong paham Asy'ariyah yang membunuh ribuan orang. Fakta terorisme itu tidak mengenal paham, ya. Bahkan dengan pahamnya, mengendarai pahamnya, paham Asy'ariyah, menyalahkan setiap orang yang dianggap mujassim langsung dibunuh dan dibantai oleh Ibnu Tumat. Ratusan ribu orang yang dibantai itu oleh Ibnu Tumat. Jadi kita lihat saja cara berpikirnya mereka yang selalu mengangkat-ngangkat Salafi Wahabi itu. Siapa sebenarnya yang lebih galak? Salafi atau mereka gitu? Siapa sebenarnya yang suka ngamuk? Bukti bahwa ahlul bid'ah yang suka ngamuk tidak bisa menerima kenyataan kalau disebut bid'ah. Ini. Jadi ini juga bisa kita sambung ya dengan pendapatnya siapa? Saudara Islah Bahrawi. Ya, Islah Bahrawi lain lagi itu. Jadi akar pemikiran Islah Bahrawi ini melarang artis masuk Salafi Wahabi, kemudian mengangkat pendapatnya Jalaluddin Rumi, ya. Jalaluddin Rumi itu yang berkata penyakit paling bahaya itu penyakit penting, ya. Yang paling penyakit paling, ya. Lah dia ente juga Islah Bahrawi itu kan penyakit paling, dia merasa paling benar dengan pahamnya, menyalahkan orang lain. Sebenarnya itu bisa siapa saja kena, termasuk Islah Bahrawi berpenyakit. Kemudian akan mengangkat kelompoknya, mengunggulkan kelompoknya. Lah, tadi minta bukti kan. Kelompok Toriko seperti Hasan al-Banna saja itu jelas akidahnya Asy'ariyah. Pemahamannya Asy'ariyah. Mengapa kemudian menjadi tokoh Ikhwanul Muslimin? Aduh, parah ini Islah Bahrawi ini. Jadi ini barangkali ya tentang yaitu apa namanya komentar mereka terhadap Salafi Wahabi yang sangat negatif dan buruk. Tentunya lebih buruk orang yang berpendapat tentang Salafi Wahabi. Karena ketika orang ini nempeleng Salafi Wahabi dengan kata-katanya, artinya orang ini memposisikan orang yang paling benar dan menyudutkan Salafi Wahabi.
orang seperti ini tidak akan memberikan manfaat di dalam dakwah Islam, melainkan ngerecokin Islam. Yang mengubarkan permusuhan bukan Salafi Wahabi, mereka yang mengubarkan permusuhan kebencian. Dan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ali Misri itu 100% benar. Kita belum pernah menemukan muridnya Ustadz Yazid ngamuk jadi teroris misalnya. Kita belum, kecuali kalau ada orang yang menyelundupkan seseorang di sana, bisa saja terjadi. Kita belum pernah mendengar muridnya Ustadz Anur Rafiq itu tertangkap karena menjadi seorang teroris. Justru yang banyak jadi ulama itu ya. Kita belum pernah mendengar dari ustadz-ustadz Salafi termasuk yang ada di Bogor dan sebagainya yang kemudian tertangkap karena terlibat terorisme. Belum pernah ada. Semua orang yang ditangkap oleh kepolisian itu, yang ditangkap oleh kepolisian, tidak satu pun jebolan Salafi. Ini bukti loh, bukti konkret. Sekarang mereka mau menamakan apa namanya, boleh jadi itu siapa saja, apa sih cirinya dan sebagainya, itu silahkan saja. Tapi sampai sekarang terorisme itu tidak pernah menimpa ustadz-ustadz yang setiap hari dicercar-cercar dengan Wahabi. Nggak pernah itu ternyata. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.